Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bisnis Proses Fundamental yang diampu oleh Ibu Dina Novitasari. Saya Siti Mailatur Rohmah dari kelompok 6 berperan sebagai moderator di presentasi kali ini. Kami akan mempresentasikan tentang teknik produksi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nurul Mustaufiroh, kemudian Siti Mailatur Rohmah, saya sendiri, kemudian ada Yusron Soleh, dan anggota yang terakhir adalah Abdurrahim. Dan di sini kami memiliki beberapa topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama adalah pengertian teknik produksi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis teknik produksi. Pembahasan yang ketiga adalah tahapan dalam teknik produksi. Dan yang keempat adalah efisiensi dan produktivitas dalam produksi. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Mustaufiroh. Dan pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Abdurrahim, pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Yusron Soleh, dan pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk lebih efisiennya waktu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Nurul Mustaufiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mustaufiroh akan menjelaskan pengertian teknik produksi. Teknik produksi adalah serangkaian metode, prosedur, dan teknologi yang menghasilkan barang atau jasa. Teknik ini mencangkup proses mulai dari pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk jadi yang siap dipasarkan. Dalam konteks bisnis, teknik produksi memiliki penting untuk menciptakan efisiensi, menjaga kualitasnya, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan presentasi yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis teknik produksi. Yang pertama, produksi massal atau mass production. Nah, mass production ini biasanya digunakan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar secara berulang dengan standar yang sama seperti produk makanan dalam kemasan. Contohnya pabrik makanan ringan seperti keripik dalam kemasan, terus produksi kendaraan seperti mobil atau motor. Yang ketiga, barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan pasta gigi contohnya. Dan di sini mass production ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, efisiensi yang tinggi. Yang kedua, biaya produksi per unit rendah karena skala yang besar. Nah, pastinya mempunyai kekurangan. Apa itu kekurangannya? Yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan permintaan. Nah, yang kedua, produksi berdasarkan pesanan job order production. Nah, jenis produksi ini biasanya dilakukan sesuai pesanan atau kebutuhan khusus pelanggan. Produk yang dihasilkan biasanya unik atau memiliki desain tertentu. Nah, contohnya pesanan baju pengantin yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Terus yang kedua, pembuatan furnitur custom. Yang ketiga, proyek konstruksi seperti pembangunan rumah atau gedung. Nah, pastinya mempunyai keunggulan. Yang pertama, fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Nah, kekurangannya job order production ini waktu pengerjaan lebih lama, terus biaya produksi per unit lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu produksi batch atau batch production. Nah,
produksi ini dilakukan dalam kelompok atau batch, cocok untuk produk yang variasi tertentu seperti obat-obatan atau roti. Produksi batch ini biasanya melibatkan proses pembuatan barang dalam kelompok atau batch. Setiap batch diproduksi secara bersamaan sebelum berpindah ke batch berikutnya. Nah, contohnya yaitu produksi roti dalam bakery di mana setiap batch memiliki rasa berbeda. Nah, yang kedua, pembuatan obat-obatan dengan jenis dan dosis tertentu. Nah, yang ketiga, produksi pakaian berdasarkan ukuran dan warna tertentu. Nah, pastinya di sini mempunyai keunggulan. Keunggulan yang pertama, cocok untuk produk dengan variasi tinggi. Terus yang kedua, tidak memerlukan perubahan besar pada lini produksi. Nah, kekurangan di sini, waktu setup antara batch memakan waktu. Nah, yang kedua, kemungkinan terjadi deadline atau timeline. Nah, yang keempat, produksi berkelanjutan atau continuous production. Di sini sistem produksi berjalan secara terus-menerus tanpa henti, biasanya diterapkan pada pabrik besar seperti pengolahan minyak. Nah, sistem produksi ini biasanya berjalan secara terus-menerus tanpa henti. Nah, diterapkan untuk produk yang diproses secara kontinu. Contohnya, pengolahan minyak mentah di kilang minyak. Yang kedua, produksi energi listrik di pembangkit listrik. Yang ketiga, produksi air minum dalam kemasan secara otomatis. Nah, di sini kita akan membahas tahapan dalam teknik produksi. Yang pertama, ada perencanaan produksi. Tahapan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses produksi. Tujuannya adalah memastikan semua aspek produksi terencana dengan baik untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Aktivitas yang meliputi perencanaan reproduksi yaitu seperti penentuan jenis produk, ada estimasi volume produksi, dan juga ada jadwal produksi. Nah, yang kemudian ada pengendalian produksi. Tahapan ini merupakan proses pengawasan dan pengendalian selama produksi berlangsung. Pengendalian produksi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Maksudnya itu sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya gitu ya. Nah, yang mana meliputi pengawasan proses, manajemen waktu, dan pengelolaan biaya. Yang kemudian ada evaluasi hasil produksi. Tahapan ini dilakukan setelah seluruh produksi selesai. Tujuannya adalah untuk meninjau hasil akhir. Proses mengevaluasi apakah tujuan produksi telah tercapai atau belum, begitu. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini meliputi pemeriksaan kualitas produk, analisis kinerja produksi, peningkatan efisiensi, dan laporan akhir produksi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah efisiensi dan produktivitas dalam produksi. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Di antaranya adalah penggunaan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengelolaan bahan baku secara efektif. Kemudian di sini juga ada strategi meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah implementasi otomatisasi atau robotika
untuk mengurangi kesalahan manusia. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi sumber daya melalui analisis dan produksi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan mesin secara berkala untuk mencegah gangguan produksi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa efisiensi dan produktivitas dalam produksi dapat dicapai dengan memaksimalkan faktor-faktor seperti penggunaan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengelolaan bahan baku secara efektif. Kemudian, selain itu, strategi untuk meningkatkan produktivitas yang mencakup penerapan otomatisasi atau robotika dan optimalisasi sumber daya berdasarkan analisis data produksi, serta pemeliharaan mesin secara berkala untuk mencegah gangguan operasional. Nah, kombinasi dari langkah-langkah ini dapat menciptakan proses produksi yang lebih efektif dan menghasilkan output yang optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.